Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya mengenai analisis potensi wilayah Kota Tebing Tinggi pada mata pelajaran analisis potensi wilayah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Deki. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nindya Praja, Hari Prananda Aditya, NPP 3000100, kelas F1, nomor absen 08, asal pendaftaran Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Ya baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Terlebih dahulu akan dibahas mengenai pokok pembahasan. Yang pertama, mengenai geografis Kota Tebing Tinggi, yang membahas tentang kondisi umum dan letak-letak Kota Tebing Tinggi berdasarkan kondisi peta dan geografisnya. Yang kedua, akan dibahas mengenai aspek, menyangkut tentang aspek fisik yang dimiliki Kota Tebing Tinggi, aspek ekonomi yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi, dan aspek kependudukan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Yang ketiga, akan dibahas pengembangan potensi wilayah berdasarkan RPJMD Kota Tebing Tinggi, yang membahas tentang bagaimana cara pengembangan potensi-potensi wilayah dan apa saja potensi-potensi wilayah yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2017 sampai tahun 2022. Yang keempat, akan dibahas mengenai Yang keempat akan dibahas mengenai isu strategis dalam pembangunan wilayah Kota Tebing Tinggi berdasarkan RPJMD, yang membahas tentang apa saja isu-isu strategis yang menjadi pokok pembahasan dalam pembangunan wilayah Kota Tebing Tinggi oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oke, baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai geografis Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sebesar 3.843,8 hektar, atau apabila di kilometer kuadrat menjadi 38.438 kilometer kuadrat. Kota Tebing Tinggi berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dan terletak pada jalur lintas utama Sumatera yang menghubungkan lintas timur dan lintas tengah Sumatera Utara melalui lintas diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi Pematang Siantar, Parapat, Balige, Siborong-Borong. Kota Tebing Tinggi memiliki ketinggian rata-rata 18 sampai dengan 34 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang memiliki titik tertinggi di Kota Tebing Tinggi adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan ketinggian 34 meter di atas permukaan laut. Dan wilayah dengan titik terendah adalah Kecamatan Bajenis dengan ketinggian 18 meter di atas permukaan laut. Wilayah kota sendiri dilintasi oleh 4 aliran sungai besar dan sungai kecil, yaitu Sungai Padang, Bahilang, Kalembah, dan Sibarau, dengan kondisi iklim tropis yang mana temperatur udara di kota ini cukup panas, yaitu berkisar 250 sampai dengan 270 derajat Celcius. Selama tahun 2016, Kota Tebing Tinggi mengalami hujan sebanyak 118 hari dengan curah hujan berkisar 15 sampai dengan 268 mm. Kota Tebing Tinggi sendiri juga terdiri dari 5 kecamatan yang mana akan saya jelaskan. Yang pertama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Bajenis, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Padang Hulu, dan Kecamatan Padang Hilir. Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada jalur lintas utama Sumatera yang menghubungkan lintas timur dan lintas tengah Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, maka wilayah Kota Tebing Tinggi termasuk wilayah fungsional, yang mana dalam hal ini Kota Tebing Tinggi berperan sebagai salah satu komponen pendukung untuk pusat wilayah yakni Kota Medan. Berikutnya akan saya bahas mengenai aspek fisik yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi. Aspek fisik yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi tentu saja posisinya
yang berada di jalur lintas utama dan sebagai penghubung bagi kota-kota di sekitarnya. Dengan posisinya sebagai jalur penghubung antar kota, tentu saja terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan dari kota ini. Yang paling menonjol adalah di bidang jasa dan perdagangan, yang notabene-nya kota Tebing Tinggi sebagai kota perlintasan tentu saja akan berdampak kepada industri jasa dan perdagangan. Hal tersebut sesuai dengan visi pembangunan kota Tebing Tinggi, yang mana menjadikan kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan yang mandiri dan sejahtera. Dan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Dengan lokasi seperti yang dimaksud sebelumnya, aspek ekonomi yang dimiliki oleh kota Tebing Tinggi ialah meningkatnya peluang ekonomi, terutama di bidang jasa dan perdagangan. Secara empiris, pendapatan pemerintah kota Tebing Tinggi terbesar disumbang oleh pajak pelayanan kesehatan dan pajak penerangan jalan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai aspek kependudukan masyarakat kota Tebing Tinggi. Berdasarkan data yang saya ambil dari kota Tebing Tinggi dalam angka tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPS Kota Tebing Tinggi mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan atau population and employment. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kota Tebing Tinggi sebanyak 172.838 jiwa dengan seks ratio 99,11 dengan jumlah 80.032 jiwa laki-laki dan 86.806 jiwa perempuan. Adapun jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 87.334 orang dengan penjelasan yang bekerja sebanyak 78.615 orang dengan pengangguran sebanyak 8.719. Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2020 tidak separuh dari jumlah masyarakat kota Tebing Tinggi yang termasuk dalam angkatan kerja dan hampir sebagian dari angkatan kerja kota Tebing Tinggi, hampir sekitar 90%-nya sudah memiliki pekerjaan atau sudah dikategorikan bekerja. Oke, yang berikutnya akan kita bahas mengenai aspek ekonomi. Meski dengan wilayah yang relatif cukup terbatas, kota Tebing Tinggi memiliki letak lingkungan dan letak geografisnya yang sangat strategis dan memiliki potensi bagi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan industri dan perdagangan. Kota ini juga merupakan sebuah kota segitiga perekonomian di Provinsi Sumatera Utara yang potensi pertumbuhannya terbuka luas dan sangatlah besar di masa mendatang. Untuk saat ini, posisi keberadaan kota Tebing Tinggi tengah berada di antara proyek-proyek berskala internasional yang juga turut serta sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana contoh, yakni kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke, Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, dan pabrik peleburan aluminium PT Inalum. Selain itu, serta telah terbukanya akses jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang juga turut membantu memudahkan akses untuk menuju kota Tebing Tinggi. Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pendanaan maupun pengembangannya. Salah satu bentuk upayanya adalah Kota Tebing Tinggi telah mempersiapkan diri dengan melakukan pembenahan serta pembangunan sarana dan infrastruktur yang ada seperti pembangunan hotel-hotel, rest area, kawasan kuliner, program Smart City, dan bahkan mengundang investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi. Adapun tujuan utamanya adalah untuk semakin banyak membuka lapangan pekerja bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi dan memperbaiki taraf ekonomi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Berikutnya saya akan membahas tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, di bidang perhubungan.
memiliki letak yang berada tepat di jalur lintas utama Sumatera, menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai penghubung antar kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, tentu akan sangat banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Dan salah satu contohnya ialah yang akan saya bahas di poin berikutnya, yakni industri dan perdagangan. Dengan memiliki lokasi kota yang strategis, tentu membawa perubahan terhadap pertumbuhan industri dan perdagangan Kota Tebing Tinggi. Sebagaimana data yang telah saya dapatkan, untuk 5 tahun terakhir, sektor terkait memberikan kontribusi besar dalam PAD Kota Tebing Tinggi. Ini artinya, dengan memiliki akses yang mudah, tentu akan meningkatkan bidang industri dan perdagangan Kota Tebing Tinggi. Dapat kita lihat sendiri, setelah selesainya pembangunan jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, pendapatan asli daerah di bidang industri dan perdagangan menjadi semakin meningkat, dikarenakan semakin tumbuhnya usaha-usaha kuliner dan usaha-usaha industri yang tumbuh karena adanya jalan tol tersebut. Dan salah satu yang juga terdapat adalah industri bagian jasa. Salah satu bentuk potensi jasa yang dimiliki Kota Tebing Tinggi adalah pendidikan, transportasi, perdagangan, dan kesehatan. Letak Kota Tebing Tinggi yang strategis tentu mendukung untuk berkembangnya industri-industri tersebut, dikarenakan mudahnya akses untuk ke ibu kota provinsi, Kota Medan, dan letak Kota Tebing Tinggi itu sendiri yang bisa dikatakan cukup strategis karena berada di jalur lintas utama Pulau Sumatera. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, terdapat beberapa strategi pembangunan Kota Tebing Tinggi yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi yang dicantumkan dalam RPJMD tahun 2017-2022. Yang pertama ialah menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik melalui peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja pemerintahan kota dalam upaya memberikan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan Kota Tebing Tinggi, pemerintahan kota yang beriman, profesional, taat hukum dan taat asas dengan mendepankan keterbukaan dan partisipatif merupakan gambaran pemerintah yang baik. Prinsip pembangunan berkesinambungan dan juga penerapan informasi teknologi menuju kota cerdas, smart city, juga diharapkan menjadi modal dalam mensejahterakan masyarakat, memastikan masyarakat dengan mudah mengakses pelayanan, dan menjamin masyarakat dapat memperoleh hak-hak dasarnya. Yang kedua ialah mendorong dan mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan. Pembangunan ke depan diarahkan untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai buffer zone daerah sekitarnya atau bahkan regional Provinsi Sumatera Utara dengan juga mengedepankan aspek pelayanan jasa di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor jasa MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition juga akan digalakkan sebagai sektor prioritas pembangunan. Yang ketiga ialah menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas, layak bersih, aman dan nyaman. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan sebagai penunjang aktivitas dan pelayanan dasar masyarakat seperti penataan sarana dan prasarana, transportasi, pendidikan, kesehatan, drainase, air minum, ruang terbuka, hijau, sentra perdagangan, dan pariwisata. Berikutnya akan saya bahas mengenai isu-isu strategis di Kota Tebing Tinggi dalam pembangunan Kota Tebing Tinggi. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan, sumber daya manusia menjadi faktor primer dan potensial sebagai daya dukung aktivitas perdagangan dan jasa, utamanya pemenuhan aspek sumber daya manusia menuju kota MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Yang kedua ada mendorong akses pendidikan tinggi masyarakat lokal. Dalam menghadapi persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat dan guna mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dalam pengembangan daerah MICE, tingkat pendidikan menjadi salah satu aspek yang mengindikasikan tingkat kecakapan individu. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka mengindikasikan kualitas individu sebagai tenaga kerja, sehingga perlu diupayakan motivasi personal untuk meningkatkan tingkat pendidikan hingga level pendidikan tinggi. Misalnya dapat berbentuk beasiswa daerah. Yang ketiga ada peningkatan cakupan layanan antisipasi banjir.
Kinerja pada sektor lingkungan hidup, khususnya cakupan layanan sampah Kota Tebing Tinggi sudah cukup baik. Sebagaimana penjelasan pada bab 2, namun layanan tersebut perlu dikembangkan dalam bentuk antisipasi banjir. Lingkungan kondusif salah satunya minimnya kawasan genangan air pada saat musim hujan merupakan bentuk langkah antisipatif dan akomodatif terhadap akses aktivitas ekonomi masyarakat. Kedepannya, pola pengelolaan drainase dan sampah harus terarah dalam upaya mengembangkan daerah bebas banjir. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan kapasitas rumah sakit. Kinerja pada sektor kesehatan Kota Tebing Tinggi sudah cukup baik. Namun, keterbatasan ketersediaan rumah sakit tipe B dan belum adanya rumah sakit khusus perlu menjadi agenda pengembangan selanjutnya di sektor ini, sehingga ke depannya fasilitas kesehatan di Kota Tebing Tinggi dapat menjadi rujukan bagi daerah sekitar dikarenakan aspek kesehatan memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan tingkat kenyamanan tinggal seseorang. Ya baik, saya lanjutkan. Berikutnya poin kelima, yakni peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja lokal. Kapasitas dan kualitas tenaga kerja lokal sangat berpengaruh dalam efektivitas pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Berkembangnya ekonomi lokal akan memberikan dampak positif terhadap meningkatkan minat investor, sehingga perlu diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja melalui fasilitasi pelatihan maupun diklat dan sebagainya. Yang keenam, ada optimalisasi dan pengembangan pasar tradisional. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Tebing Tinggi. Belakangan ini, sektor perdagangan terus menunjukkan tren perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan besaran kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang mencapai 19,43% di tahun 2011 dan kemudian kontribusinya meningkat kembali menjadi 21,51% di tahun 2015. Pasar tradisional menjadi media bagi pelaku perdagangan untuk bertransaksi, baik yang berasal dari lokal daerah maupun luar daerah, sehingga perlu dilakukan optimalisasi guna meningkatkan iklim transaksi perdagangan. Yang ketujuh, penciptaan situasi lingkungan sosial kondusif. Kolaborasi antara institusi Pemda dan Polres setempat dalam hal ini perlu sekali untuk ditingkatkan. Tingginya angka kriminalitas berdampak pada efek kekhawatiran bagi investor. Jaminan keamanan wilayah dapat pula menjadi daya tarik penting untuk meningkatkan iklim investasi di suatu daerah, sehingga perlu langkah preventif oleh Pemda Kota Tebing Tinggi dalam mengkondisikan keamanan wilayah. Pendekatan berbasis pemberdayaan dengan para tokoh masyarakat setempat, bahkan aktor pelaku kriminalitas lokal dalam hal ini perlu sekali untuk dilakukan. Yang terakhir, ada pengembangan atau pendirian hotel berbintang. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Kota Tebing Tinggi belum tersedia hotel berbintang. Secara spesifik, ketersediaan hotel berbintang di suatu daerah akan menambah nilai prestis di daerah tersebut. Di samping itu juga sebagai bentuk fasilitasi daerah terhadap tamu atau pengunjung, sehingga semakin lama tamu singgah dimungkinkan akan menggerakkan sektor ekonomi lainnya, sehingga membuka diri dengan investor. Hotel perlu diupayakan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur akomodasi Kota Tebing Tinggi. Ya baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saya terkait potensi wilayah Kota Tebing Tinggi. Yang telah saya bahas mengenai mengenai aspek-aspek fisik, ekonomi dan kependudukan, potensi-potensi yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi, strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dan apa saja isu strategis dalam pembangunan Kota Tebing Tinggi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih Bapak dosen sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil presentasi saya. Akhirul kalam saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.